Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang antropometri. Pertama-tama perkenalkan nama anggota kami. Saya Emir Sidiswanto. Saya Rifki Fadila. Saya Haji Setiawan. Saya Muhammad Irsyad. Saya Alimatul Sadia. Dan kami Lex. Nah, di sini ada latar belakangnya. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kerja penting bagi manusia untuk berinteraksi secara nyaman dan efisien dengan lingkungannya. Disinilah peran ergonomi menjadi sangat penting, yaitu ilmu yang menyesuaikan hubungan antara manusia, alat, dan lingkungan kerja. Salah satu aspek utama dalam ergonomi adalah antropometri yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang berfokus pada pengukuran dimensi tubuh manusia. Data ini sangat bermanfaat dalam merancang peralatan dan fasilitas kerja agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui praktikum ini, kami belajar langsung bagaimana data antropometri digunakan dalam proses perancangan yang ergonomis dan manusiawi. Next. Selanjutnya ada dasar teori, yaitu antropometri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dimensi dan proporsi tubuh manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu manusia dan metron atau ukuran. Pengukuran dilakukan baik dalam keadaan statis atau diam maupun dinamis atau bergerak, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan desain yang ergonomis. Secara umum, antropometri membantu menciptakan sistem, produk, dan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, serta meminimalkan resiko cedera atau kelelahan. Next. Selanjutnya ada tujuan dari antropometri. Yang pertama itu mempelajari prinsip dasar antropometri dan ergonomis. Yang kedua yaitu mengidentifikasi serta menggunakan alat bantu pengukuran antropometri. Yang ketiga itu mengumpulkan dan mengevaluasi data antropometri dari responden. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan merancang produk berdasarkan data real. Yang kelima yaitu mengaplikasikan hasil pengukuran antropometri ke dalam rancangan kursi yang sesuai secara ergonomis. Nah, di sini ada batasan praktikumnya. Yang pertama ada data antropometri yang digunakan terbatas pada pengukuran dalam posisi duduk. Nah, yang kedua jumlah responden terbatas. Nah, yang ketiga perancangan kursi difokuskan pada satu jenis pengguna. Nah, yang keempat desain kursi hanya dikembangkan dalam bentuk sketsa atau mode konseptual. Nah, yang kelima lingkungan penggunaan kursi tidak dibahas secara mendalam. Next. Selanjutnya yaitu metode pengukuran data. Yang pertama, data diperoleh melalui pengukuran langsung terhadap anggota kelompok menggunakan meteran jahit. Yang kedua, pengukuran dilakukan saat subjek duduk tegak dan rileks di kursi A33. Tiap variabel tubuh diukur secara berurutan. Yang keempat, satu orang mengukur, satu orang mencatat, dan anggota lain membantu menjaga konsistensi. Yang terakhir adalah pengukuran mengikuti standar ergonomi untuk mendukung perancangan meja dan kursi yang nyaman. Nah, selanjutnya ada beberapa variabel yang kami peroleh dari pengukuran pada saat duduk itu, yaitu yang pertama ada tinggi duduk tegak normal dengan nilai rata-rata yaitu 89,5 dan standar deviasi yang kita peroleh adalah 3,33. Dan selanjutnya ada tinggi duduk normal dengan rata-rata yaitu 84,2 dan standar deviasinya 3,61. Dan dilanjutkan sampai 17 variabel yang kami dapatkan, yaitu yang terakhir lebar siku ke siku. Kami mendapatkan rata-rata sebesar 50,4 dan standar deviasinya yaitu 8,32. Next. Selanjutnya ada data perhitungan persentil. Jadi data yang tadi yang kita sudah mencari rata-rata dan standar deviasinya kita buat di sini menjadi persentil. Bisa next. Nah, ini analisis pengukuran dimensi yang kami gunakan untuk desain kursi dan desain meja kelompok kami. Yaitu mulai dari lebar kursi kami mengambil dari variabel lebar pinggul dengan persentil P95 dengan ukuran
yang lumayan besar yaitu 119,64. Lalu ada panjang dudukan kursi yang kami ambil dari variabel pantat popliteal dan pantat ke lutut. Kami menggunakan variabel P95. Kami mendapatkan nilai 48,66. Selanjutnya tinggi kursi, yaitu kami ambil dari tinggi popliteal. Nah, untuk tinggi kursi ini kami menggunakan persentil 5. Karena apa? Karena tinggi kursi biar nyaman agar bisa diduduki orang yang tinggi dan orang yang paling pendek sekalipun, yaitu nilainya 43,62. Selanjutnya ada tinggi sandaran kursi, yaitu menggunakan variabel antara tinggi bahu duduk dan tinggi sandaran punggung, menggunakan persentil 50 dengan nilai 52,25. Selanjutnya lebar sandaran kursi, yaitu menggunakan variabel lebar bahu dan lebar sandaran duduk, menggunakan persentil 95 dan mendapatkan nilai 49,21. Selanjutnya ada desain meja. Nah, tinggi meja ini kami menggunakan variabel dari tinggi siku duduk dan tinggi duduk normal, menggunakan persentil 50 dan mendapatkan nilai 53,95. Selanjutnya ada ruang antara kursi dan meja. Jadi meja kan ada ininya ya. Jadi kayak buat paha space dan mejanya itu ada space gitu. Nah, kami menggunakan variabel yaitu tebal perut dan tebal paha. Menggunakan variabel persentil 95 dengan nilai 86,15. Selanjutnya ada lebar meja, yaitu lebar siku ke siku, menggunakan persentil 95 dan mendapatkan nilai 64,8. Next. Nah, ini untuk analisis pengukuran dimensi dari kursi. Yang pertama ini lebar dudukan kursi. Lebar dudukan kursi ini ditentukan dari dimensi lebar pinggul dan menggunakan persentil ke 95. Dan yang kedua itu panjang dudukan kursi. Untuk panjang dudukan kursi ini didasarkan pada kombinasi ukuran pantat ke popliteal dan pantat ke lutut. Panjang yang digunakan adalah 48,66 cm menggunakan persentil 95. Yang ketiga itu tinggi kursi. Untuk tinggi kursi ini disesuaikan dengan data tinggi popliteal dan menggunakan persentil ke-5 dengan ukuran 43,62 cm. Next. Yang keempat yaitu tinggi sandaran kursi. Untuk tinggi sandaran untuk tinggi sandaran punggung digunakan data rata-rata persentil 50 sebesar 52,25 cm. Yang kelima yaitu lebar sandaran kursi. Lebar sandaran dirancang berdasarkan lebar bahu dengan menggunakan persentil 95 dengan ukuran 49,21 cm. Yang keenam yaitu tinggi meja. Tinggi meja didasarkan pada posisi duduk dan ketinggian siku rileks menggunakan persentil ke 50 yaitu dengan ukuran 53,95 cm. Yang ketujuh yaitu ruang antara meja dan kursi. Jarak antara dudukan dan bagian bawah meja dirancang menggunakan ukuran panjang bagian atas saat duduk dengan menggunakan persentil 95 yaitu dengan ukuran 86,15 cm. Yang terakhir itu lebar meja. Untuk lebar meja disesuaikan dengan jangkauan lengan pengguna menggunakan persentil 95 sebesar 64,08 cm. Nah, yang tadi dijelasin sama Aji dan Rifki, di sini sudah dikonversikan menjadi meja 3 dimensi dan meja 2 dimensi. Nah, di sini meja 3 dimensinya di sini yang tadi Aji sudah jelaskan sesuai ukuran. Nah, terus yang di sini biar terlihat tampak depan, tampak belakang, tampak sampingnya, di sini dijadikan desain 2 dimensinya. Next. Nah, di sini juga sama yang tadi Aji dan Rifki sudah jelaskan, di sini sudah dikonversikan menjadi gambar melalui aplikasi Inventor. Di sini ada gambarnya, gambar 3 dimensi dan gambar 2 dimensi ya. Kenapa diambil dengan gambar 2 dimensi? Yaitu agar terlihat dari tampak depan, samping, kanan, kiri, atas dan bawah. Next. Dan di sini sudah diassembly menjadi 2 bagian, yaitu kursi dan meja. Ini kurang kayak misal
tidak terlihat sempit di depannya karena tadi sudah dikonversikan jadi sesuai ukuran-ukurannya. Next. Kesimpulannya, praktikum ini memberikan pemahaman tentang pentingnya data antropometri dalam perancangan kursi dan meja yang ergonomis. Pengguna persentil yaitu persentil P5, P50, dan P95 memungkinkan desain lebih inklusif dan sesuai dengan berbagai ukuran tubuh pengguna. Selain menghasilkan pengukuran langsung, kegiatan ini juga mengajarkan penerapan konsep ergonomi untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja dalam desain sistem kerja yang manusiawi. Lalu selanjutnya adalah saran. Praktikum sebaiknya dilakukan dengan jumlah responden lebih banyak agar hasil lebih representatif. Penggunaan alat ukur yang lebih presisi akan meningkatkan akurasi data. Diperlukan juga uji coba desain secara langsung untuk mengevaluasi kenyamanan. Selain itu, aspek psikologis dan desain universal perlu dikembangkan agar produk lebih inklusif dan ergonomis untuk berbagai pengguna. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 yaitu tentang pengenalan antropometri serta desain kursi dan meja yang telah kelompok kami buat. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk Pak Indra. Kami ucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya.